Hey, if you're down today, you can have a little bit of my sunshine. Whoosh, 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 ah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang review 3 jurnal pada mata kuliah kecerdasan buatan tentang pencarian buta atau blind search dan pencarian terbimbing atau heuristic search. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Di sini nama jurnalnya pertama Jurnal Teknik Elektroterapan tipe heuristic search. Lalu volume dan nomor jurnal volume 10 nomor 1 April 2021. Judulnya metode simulasi annealing untuk optimasi penjadwalan ujian perguruan tinggi. Abstraknya, penjadwalan ujian atau timetabling merupakan penugasan mata kuliah yang diujikan yang diikuti oleh mahasiswa pada slot waktu dan ruang yang tersedia dengan melibatkan batasan tertentu. Simulasi annealing merupakan salah satu metode heuristik yang dapat digunakan sebagai metode pencarian dan memberikan solusi yang dapat diterima atau objective function dengan hasil yang baik. Pada penelitian ini membahas tentang penjadwalan ujian pada perguruan tinggi menggunakan metode simulasi annealing dengan menggunakan 5 variabel data, yaitu mata kuliah yang diujikan atau X1, mata mahasiswa X2, slot waktu yang terdiri dari hari X3 dan waktu periode atau X4, dan variabel ruang X5. Penelitian ini memiliki 2 objective function yang akan dihasilkan. Pertama adalah penugasan mata kuliah yang diujikan yang diikuti oleh mahasiswa pada slot, hari, dan waktu yang tersedia. Kedua, penugasan hasil optimasi objektif function 1 pada ruang yang tersedia. Objektif function dihitung dengan memperhatikan batasan yang terlibat untuk menghasilkan solusi yang optimal. Penelitian ini melakukan uji coba terhadap metode simulasi annealing dengan menghasilkan rata-rata varian sebesar 84,99%. Data dapat mencapai solusi dengan standar deviasi sebesar 10267. Pada penelitian ini diberikan metode solusi dalam penggunaan ruang pencarian yang tersedia untuk dapat digunakan kembali oleh data yang belum teralokasikan. Pendahuluan, permasalahan penjadwalan pada perguruan tinggi merupakan permasalahan mendapat perhatian beberapa dekade terakhir karena dianggap sulit. Permasalahan penjadwalan pada perguruan tinggi dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan mata kuliah dan ujian. Permasalahan penjadwalan ujian membutuhkan penempatan ujian yang diambil oleh mahasiswa ke dalam slot, ruang, dan waktu yang memenuhi batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dilanggar dan disebut dengan hard constraint. Hard constraint misalnya adalah mahasiswa tidak bisa mengikuti lebih dari 1 ujian dalam waktu yang sama. Kapasitas ketersediaan ruang dan urutan ujian yang harus dilaksanakan. Permasalahan penjadwalan ujian dapat dijelaskan sebagai kumpulan ujian yang terjadwal dengan mempertimbangkan hard dan soft constraint. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Lalu hasil dan pembahasan. Ujian dilaksanakan selama 9 hari dengan 2 slot waktu dalam sehari. Mata kuliah yang diujikan ada 18, jumlah ujian yang akan dilaksanakan sebanyak 75 kali ujian. Mata kuliah dikalikan dengan kelas mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang bersangkutan dan jumlah ruang 5. Kelas merupakan himpunan mahasiswa seluruh angkatan. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian optimasi jadwal ujian dengan menggunakan simulasi annealing dengan menggunakan data mata kuliah yang diujikan, yaitu 18 kali dengan jumlah himpunan 3 kelas angkatan, mahasiswa yang mengambil mata kuliah sebanyak 75, kelas mahasiswa sebanyak 11, data hari sebanyak 9, data waktu periode per hari sebanyak 2, dan data ruang sebanyak 2 diperoleh hasil rata-rata varian alokasi mata kuliah pada slot. Waktu yang tersedia adalah 84,994 dengan standar deviasi sebesar 10267, penambahan slot waktu yang dalam sehari sehingga mahasiswa tidak ujian secara berurutan dan terdapat jeda waktu. Lalu ke jurnal 2, nama jurnalnya Jurnal Gaussian Blind Search. Lalu volume dan nomor, volume 11 nomor 3 tahun 2022. Judulnya penerapan tuning hyperparameter random search
CV pada adaptive boosting untuk prediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung. Abstraknya, gagal jantung menjadi penyebab penyakit nomor 1 setiap tahunnya. Gagal jantung merupakan suatu keadaan patologis yang ditandai dengan kelainan dalam fungsi jantung yang mengakibatkan kegagalan darah untuk dipompa menyuplai kebutuhan metabolisme jaringan. Penerapan data mining dan teknik komputasi sehingga rekam medis dapat menjadi alat yang efektif untuk memprediksi kelangsungan hidup setiap pasien yang memiliki gejala gagal jantung. Data penambangan adalah proses pengumpulan informasi penting dari data besar. Pengumpulan informasi penting dilakukan melalui beberapa proses, termasuk metode statistik, matematika, dan buatan teknologi intelijen. Metode AdaBoost adalah salah satunya. Algoritma terawasi dalam penambangan data yang banyak diterapkan untuk membuat model klasifikasi. Optimasi hyperparameter sedang memilih kumpulan hyperparameter optimal untuk algoritma pembelajaran. AdaBoost punya hyperparameter yang memerlukan serangkaian proses klasifikasi, yaitu pembelajaran tingkat depth and estimator. Random search CV adalah kombinasi acak metode hyperparameter terpilih yang digunakan untuk melatih model. Pendahuluan, gagal jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama setiap tahunnya sebagai penyakit tidak menular. Menurut Kemkes, Kementerian Kesehatan pada tahun 2014. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mampu menyuplai aliran darah sehingga menyebabkan oksigen diangkut ke jaringan dan organ perifer, atau hanya dapat menyuplai oksigen pada tekanan ekspansi yang tinggi. Dokter mengandalkan klasifikasi fungsional New York Heart Association atau NYHA untuk evaluasi kuantitatif perkembangan penyakit jantung. Klasifikasi fungsional New York Heart Association terdapat 4 kelas, mulai dari tidak ada gejala dari aktivitas biasa kelas 1 hingga tahap aktivitas fisik apapun menyebabkan ketidaknyamanan dan gejala terjadi pada saat beristirahat. Kelas 4, meskipun digunakan secara luas, tidak ada metode yang konsisten untuk menilai skor NYHA, dan klasifikasi ini gagal memprediksi fitur dasar dengan andal seperti jarak berjalan kaki atau toleransi olahraga pada pengujian formal. Lalu metodologi kuantitatif, hasil dan pembahasan. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan proporsi 80% dan data testing dengan proporsi 20%. 239 data latih akan digunakan untuk pemodelan dan 60 data uji akan digunakan untuk menghitung pengukuran akurasi klasifikasi. Pembagian data dilakukan secara random dengan stratifikasi pada variabel terkait. Bisa dibaca sendiri. Lalu kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi hyperparameter terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini dari proses stunning merupakan random search CV adalah N estimator sebesar 443, learning rate sebesar 0,01, metode AdaBoost yang diterapkan menghasilkan akurasi klasifikasi 85%, nilai spesifikasi sebesar 92,6%, nilai sensitivitas sebesar 64,4%, dan nilai AUEC sebesar 89,7% pada data uji. Nilai AUC sebesar 87,7%, 0,897 berada di antara 0,80-0,90 yang menjadikan kriteria model klasifikasi tersebut menjadi good classification. Berdasarkan hal tersebut, random search CV dapat digunakan untuk tanding hyperparameter pada metode AdaBoost. Pencarian ini relatif sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa metode model dapat mengklasifikasi dan mendiagnosis status keselamatan pasien dengan baik. Masuk ke jurnal ketiga, nama jurnalnya yaitu Informasi dan Teknologi, termasuk di Blind Search. Lalu volume 5 nomor 2 tahun 2023, judulnya penggunaan algoritma depth first search pada sistem pakar studi literatur. Kemajuan ilmiah yang untuk abstraknya seperti ini. Akan lanjut ke metodologinya kualitatif. Hasil dan pembahasannya berdasarkan penjelasan dari hasil pencarian yang dilakukan dan disajikan dalam tabel, terlihat bahwa hasil diagnosa penyakit tanaman hidroponik sayur sawi mampu menjelajah
semua yang ditunjukkan oleh sistem dengan menggunakan default search atau DVS algoritma. Kemudian DVS digunakan untuk membantu pengatur prosedur penerapan saluran untuk peningkatan penggunaan jaringan dengan menggunakan DVS algoritma lebih efektif daripada algoritma lainnya. Pada algoritma pencarian pertama menunjukkan bahwa pendekatan yang disarankan dapat mengurangi CIR di fasilitas kimia sambil menangani emisi gas berbahaya dan kemungkinan menelan racun. Simpulannya, identifikasi dan analisis penelitian, metodologi, karakteristik, dan dataset adalah tujuan dari kajian pustaka ini. Menurut temuan studi, 20 studi dan metode yang berkaitan dengan penggunaan DVS dalam sistem pakar diterbitkan antara tahun 2019 dan 2023. Tinjauan literatur adalah proses menemukan, menilai, dan menginterpretasikan semua data penilaian yang dapat diakses dengan tujuan menangani penelitian tertentu. Default search algoritma memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat memberikan solusi bahkan tanpa melihat area pencarian yang berbeda. Ini sangat membantu karena DVS akan berhenti pada jawaban terbaik ketika ada beberapa yang ditawarkan. Karena ruang pencarian terdiri dari banyak cabang, DVS lebih efektif dan efisien daripada algoritma lain karena menghilangkan kebutuhan untuk mengeksekusi setiap node pada level tertentu dalam open list dan persyaratan memori untuk DVS minimal. Persyaratan memori minimal dan pelacakan masalah dapat diselidiki dengan hati-hati sampai solusi ideal ditemukan, dan hanya node di jalur saat ini yang akan disimpan menjelaskan alasannya. Deep First Search algoritma memiliki berbagai kelemahan selain manfaatnya. Beberapa di antaranya menemukan tujuan yang memenuhi harapan adalah hal yang mustahil. Hanya akan ada satu jawaban untuk setiap pertanyaan. Ada bahaya bahwa jawaban terbaik tidak akan ditemukan dan dimungkinkan untuk terperosok dalam rute pencarian yang sia-sia. Lalu masuk ke perbedaan dari 3 jurnal tersebut. Perbedaannya terdapat pada pembahasan dalam jurnal. Masing-masing jurnal menjelaskan pembahasan yang berbeda. Jurnal pertama membahas metode simulasi handling, kedua tentang random search pada dunia medis, dan ketiga tentang pencarian mendalam dalam sistem pakar. Lalu terdapat perbedaan juga dalam metode penelitian. Pada jurnal 1 dan 2 menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode ini menggunakan angka dan static analisis data yang dapat diukur. Sedangkan pada jurnal ketiga menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode ini bersifat lebih menyelidiki sehingga menghasilkan data yang dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton.